Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Spiderwick Chronicles tahun 2008 yang merupakan garapan oleh Holly Black dan Tony Diterji. Merupakan film fantastik petualangan yang diadaptasi dari buku cerita anak yang berjudul sama dan menceritakan si bocah kembar yaitu Jared dan Simone Grace yang baru saja pindah ke rumah tua dengan ibu mereka. Dan kakaknya Mallory tak sengaja menemukan sebuah dunia lain penuh dengan peri-peri dan makhluk menakjubkan. Sebelum kita masuk ke isi ceritanya, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Kalau teman-teman ingin tahu jalan ceritanya dengan singkat, jadi langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita bermula pada tahun 1928, seorang bernama Arthur Spiderwick yang sedang menulis dan menyelesaikan sebuah buku tentang makhluk-makhluk ajaib dan monster yang dia temui di sekitar rumahnya. Begitu buku itu disegel, kekuatan dari buku tersebut seperti menyambar keluar rumah. 8 tahun kemudian sebuah keluarga datang untuk menempati rumah Arthur Spiderwick yang sudah tua. Keluarga itu merupakan cucu dan anak dari Spiderwick, terdiri seorang ibu dan 3 anaknya. Simon merupakan seorang penakut, sedangkan Jared seorang pemberani dan pintar, dan kakaknya bernama Mallory yang suka bermain anggar. Kemudian Jared merasa aneh karena menemukan banyak garam di jendela kamarnya. Pas mereka melihat foto keluarga Arthur Spiderwick, Simon mengatakan kalau bibi mereka Lucinda, anak dari Arthur Spiderwick, sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Lucinda dibawa ke rumah sakit jiwa karena sewaktu kecil dia disangka mau bunuh diri dan mengatakan kepada orang-orang kalau sang ayah, Arthur Spiderwick, hilang karena diculik oleh peri. Di saat makan malam, si ibu melihat banyak madu dan saus tomat di dapur. Jared berpikir kalau bibi Lucinda suka dengan madu dan saus tomat. Tak lama kemudian Mallory datang dan menanyakan soal medali anggarnya yang menghilang. Karena Jared suka usil, Mallory menuduh Jared yang menyembunyikan medalinya. Tapi Jared bilang dia tidak ambil. Ketika Jared sendiri di ruangan tamu, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari balik tembok. Lalu, kemudian dia menghantam tembok itu sampai berlubang. Namun tak lama kemudian Simon dan Mallory datang dan memarahi Jared. Tapi akhirnya Mallory dan Simon ikut juga, karena mereka juga mendengar sesuatu di balik tembok itu. Malah akhirnya tembok itu hancur. Di balik tembok yang hancur mereka menemukan ada lift pengantar makanan ke suatu tempat. Dan mereka menemukan kunci ibunya dan medali Mallory. Dan Mallory masih menyangka juga kalau Jared yang menyembunyikan medali itu. Di lift tersebut, Jared menemukan sebuah kunci. Dan akhirnya dia naik ke atas dan menemukan ruangan Arthur Spiderwick. Dan kemudian dia membuka sebuah peti dengan kunci yang dia temukan tadi. Di dalam peti itu, Jared menemukan sebuah buku yang disegel. Tak lama kemudian Jared membaca dari serpihan debu yang tertulis kalau Jared harus meninggalkan ruangan itu secepat mungkin. Karena Jared ketakutan, akhirnya Jared meninggalkan ruangan itu dan membawa buku yang dia temukan tadi. Lalu, di mana dia membangunkan kembarannya yaitu Simon. Jared mengatakan tentang apa yang dia temukan di ruangan rahasia. Tapi sayangnya Simon tidak percaya dengan semua perkataan Jared dan Simon pun kembali tidur. Lalu Jared membaca surat kecil yang tertempel di buku itu, di mana isi surat itu tentang peringatan untuk tidak membaca buku itu. Namun Jared tak peduli. Begitu segel buku itu dilepas, seketika pun kekuatan dari buku itu menyebar. Lalu, karena Jared mendengar suara-suara aneh dari balik tembok kamarnya, akhirnya Jared membaca buku itu di dalam peti. Di dalam buku itu Jared mengetahui banyak hal, di antaranya cara melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan juga informasi tentang makhluk-makhluk legendaris yang masih hidup. Arthur Spiderwick memperingatkan kepada pembaca agar hati-hati menggunakan informasi yang terdapat di buku itu. Dan juga buku itu jangan sampai jatuh ke tangan Mulgaret. Mulgaret yang menginginkan buku itu untuk menghancurkan makhluk mistis serta manusia. Tak lama kemudian, ketika Jared membaca buku itu, tiba-tiba Jared dan Simon mendengar Mallory yang berteriak. Mallory menjerit histeris karena rambut Mallory terikat sendiri di tempat tidur. Dan lagi-lagi Jared disalahin. Jared berusaha membela diri, namun yang lain tidak percaya. Keesokan harinya, Jared menunjukkan buku Arthur Spiderwick kepada Simon dan Mallory. Dan Jared juga mengatakan kalau yang mengganggu Mallory semalam adalah sebuah makhluk penghuni rumah Arthur Spiderwick.
Makhluk tersebut marah karena Mallory merusak sarangnya, dan makhluk itu suka dengan madu. Makanya Jared bilang di rumah itu banyak madu. Tapi Mallory dan Simon tidak juga percaya tentang perkataan Jared. Di dalam rumah, Jared berusaha membuktikan tentang apa yang dia yakini. Dia membawa satu botol kecil madu dan beberapa biskuit untuk diberikan kepada makhluk yang ada di rumah itu. Jared menunggu sampai dia tertidur dan berharap kalau makhluk itu akan datang. Pas dia terbangun, dia melihat bahwa madu itu sudah tidak ada lagi di sana, dan Jared mencari makhluk itu di sekitar ruangan. Dan akhirnya dia menemukan makhluk itu. Mereka berdua pun sama-sama kaget. Kemudian Jared berusaha untuk memujuk makhluk itu dengan madu dan biskuitnya, dan akhirnya makhluk itu menampilkan dirinya. Namanya adalah Timbaltek. Jared bisa melihat Timbaltek karena Timbaltek mengizinkan Jared untuk melihatnya. Kemudian Jared memperlihatkan buku Arthur Spiderwick. Timbaltek pun marah. Awal tadinya kecil, dia berubah wujud menjadi besar dan berwarna hijau. Jared kemudian memujuknya dengan madu dan biskuitnya lagi. Lalu Timbaltek menjelaskan bahwa Arthur Spiderwick menyuruhnya untuk menjaga buku itu tetap berada di dalam lingkaran sihir yang ada di sekeliling rumah. Karena Jared tak mengerti, kemudian Timbaltek menunjukkan lingkaran sihir itu. Dan tiba-tiba dia melihat Simon di luar sedang diserang oleh goblin. Tapi Jared tidak bisa melihat. Timbaltek memberikan sebuah batu sihir agar Jared bisa melihat melalui batu itu. Lalu Jared berusaha menyelamatkan saudara kembarnya yang dibawa goblin ke dalam hutan. Dan akhirnya Jared menemukan Simon yang sedang ditahan para goblin. Di dalam sebuah sangkar, Jared bertemu dengan makhluk lain yang sedang jadi tahanan para goblin. Namanya adalah Squill, si pemangsa burung. Jared membantu Squill, sebagai gantinya Squill membantu Jared untuk menyelamatkan Simon. Lalu Squill kemudian meludahi mata Jared, sehingga Jared bisa melihat makhluk lain tanpa menggunakan batu sihir. Tak lama kemudian Mulgaret datang dengan sosok seorang kakek tua. Jared merasa bahwa Mulgaret tidak berbahaya sama sekali. Tapi Squill bilang kalau Mulgaret bisa mengelabui siapa saja dengan cara berubah bentuk. Mulgaret meminta buku Arthur Spiderwick kepada Simon. Namun Simon mengatakan kalau buku itu sekarang bersama saudaranya. Lalu Mulgaret melepaskan Simon dengan imbalan bahwa Simon harus memberikan buku milik Arthur Spiderwick. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Jared mencegat Simon. Simon yang marah, dia pun merebut buku dari Jared. Tak lama kemudian Goblin melihat Simon dan Jared yang sedang merebutkan buku itu. Goblin pun mulai mengejar mereka. Simon yang terjatuh, akhirnya dia diserang dan digigit sama Goblin. Lalu Jared menarik Simon ke dalam lingkaran sihir. Tak lama kemudian tiba-tiba Mallory muncul dari dalam hutan. Jared dan Simon memperingatkan Mallory untuk masuk ke dalam lingkaran sihir. Namun Mallory tidak percaya. Sampai akhirnya Mallory kaget ketika Goblin menyerangnya. Lalu kemudian Jared melempar batu sihir ke Mallory agar Mallory bisa melihat keberadaan Goblin. Dan akhirnya pun Mallory masuk ke dalam lingkaran sihir. Di dalam rumah mereka semua panik untuk mengobati luka Simon. Lalu Jared dan Mallory melihat para goblin yang berkumpul di luar lingkaran sihir. Mallory yang mengetahui kalau goblin mengincar buku Arthur Spiderwick, dia pun menyarankan kepada Jared untuk memberikan buku itu kepada goblin. Tiba-tiba Timbaltek datang dan marah kepada mereka. Jared kemudian menyuruh Mallory untuk memberikan Timbaltek madu. Timbaltek pun kemudian kembali tenang. Di sini Timbaltek mengatakan kalau kita semua bisa mati kalau buku Arthur Spiderwick jatuh ke tangan Mulgaret. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membakar buku itu. Tak lama kemudian Mulgaret datang dengan wujud seekor burung gagak. Mulgaret marah karena buku itu akan segera dibakar. Dan akhirnya buku itu tidak bisa dibakar karena dilindungi oleh sebuah mantra sihir oleh Arthur Spiderwick. Jared dan lainnya akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada bibinya, yaitu Lucinda yang sedang dirawat rumah sakit jiwa. Kemudian Simon menemukan peta terowongan bawah tanah agar Jared dan Mallory bisa menghindari dari goblin. Simon mengalihkan perhatian goblin agar Jared dan Mallory bisa pergi ke pintu terowongan itu tanpa diketahui goblin. Tapi akhirnya goblin tahu juga dan mengejar mereka. Di rumah, Simon menemukan ramuan-ramuan untuk mengalahkan goblin, yaitu menggunakan saus tomat dan garam. Sedangkan Jared dan Mallory masih di dalam terowongan yang masih berusaha ke tempat bibi Lucinda. Namun di dalam terowongan, mereka dikejar makhluk lepas goblin bernama Troll. Pada akhirnya Troll menyerang Jared.
Beruntung akhirnya mereka bisa selamat. Dan akhirnya ketika troll ingin keluar, tiba-tiba mobil taksi yang melintas menghantam troll seketika. Dan akhirnya troll pun mati. Kini Jared dan Mallory berhasil menemui Bibi Lucinda. Mereka bilang kalau mereka baru pindah ke rumahnya. Lucinda mengatakan kalau rumah itu tidak aman dan mereka harus meninggalkan rumah tersebut. Namun Mallory mengatakan kalau mereka tidak memiliki rumah lain untuk mereka tempati. Lalu Jared menceritakan semua tentang makhluk-makhluk yang ada di sana. Lucinda pun menyuruh teman-temannya untuk keluar. Tak lama kemudian peri-peri bunga pun keluar dari sela-sela bunga yang ada di sana. Lalu Jared memperlihatkan buku Arthur Spiderwick dengan harapan Lucinda bisa menghancurkan buku itu. Lalu Lucinda mengatakan kalau orang yang bisa menghancurkan buku itu adalah ayah Lucinda yang dibawa oleh peri-peri kecil. Tak lama kemudian tiba-tiba Goblin datang dan merebut buku itu. Namun para Goblin berhasil membawa beberapa lembar dari buku tersebut. Singkat cerita, di hutan Mulgaret melihat dari sobekan buku Arthur Spiderwick mengenai cara menghancurkan lingkaran sihir yang melingkar di rumah Jared. Jared dan Mallory pun merasa aneh karena para Goblin menghilang di depan rumah mereka. Tiba-tiba Squeal datang dan mengatakan rencana Mulgaret tentang penghancuran sihir lingkaran rumah mereka pada saat bulan purnama tiba. Lalu Squeal juga meludahi mata Simon dan Mallory. Akhirnya mereka bisa melihat makhluk-makhluk lain tanpa menggunakan batu sihir. Kembali lagi ke misi mereka untuk menemukan Arthur Spiderwick. Jared kemudian memiliki ide yang dia temui di dalam buku untuk memanggil peliharaan Arthur Spiderwick, yaitu seekor griffin. Jared kemudian membaca mantra yang ada di dalam buku itu. Tak lama kemudian, Griffin pun muncul. Sebuah makhluk mitologi berbadan singa dan berkepala elang dan juga bersayap. Tak lama kemudian, mereka pun menaiki Griffin untuk menemui Arthur Spiderwick. Griffin itu membawa mereka terbang tinggi melewati berbagai macam tempat. Sampai akhirnya mereka sampai tempat para peri di mana Arthur Spiderwick berada. Kemudian, akhirnya Jared bertemu dengan Arthur. Jared mengatakan kalau bibinya Lucinda yang mengirim mereka. Arthur tidak sadar kalau dia berada di tempat itu sudah melebihi 80 tahun. Dan Lucinda anaknya sudah berumur 86 tahun. Para peri sudah membuat Arthur akan lupa pada waktu berjalan. Kemudian Jared menunjukkan buku itu kepada Arthur untuk dihancurkan. Tapi ketika buku itu dibuka, isi buku itu sudah ditukar sama Thimbletack. Tak lama kemudian mereka pun pergi menuju rumah. Sesampai di rumah, mereka melihat para Goblin yang sedang menghancurkan lingkaran sihir itu. Dan tak lama, ibu mereka pun pulang. Mereka berusaha menyelamatkan ibunya. Mallory menancap gas dan menabrak para Goblin yang berusaha membunuh mereka. Akhirnya mereka semua berhasil masuk ke dalam rumah. Ibunya meminta penjelasan kepada Jared. Jared menjelaskan semua tentang kejadian. Ibunya tetap saja tidak percaya. Dan akhirnya setelah melihat dengan mata kepala sendiri, ibunya pun akhirnya percaya. Dan kini mereka berusaha untuk bertahan dengan ramuan-ramuan yang sudah disiapkan. Di luar, lingkaran sihir mulai hancur. Dan ketika pelindungnya sudah hilang, para pasukan Goblin pun mulai menyerang rumah mereka. Para Goblin berusaha masuk dari celah-celah yang ada. Jared dan lainnya berusaha menghalangi Goblin yang masuk. Tak lama kemudian Mulgaret datang dengan sosok yang besar dan menyeramkan. Mereka pun terpojok di dapur. Akhirnya Jared memiliki ide, di mana semua saus tomat dimasukkan ke dalam oven, dan pada akhirnya oven itu pun meledak dan para Goblin pun seketika melenyap. Ketika mereka merasa kalau situasi sudah aman, tiba-tiba ayah mereka datang dari pintu depan. Ayahnya bertanya tentang apa yang terjadi. Si ayah berusaha meminta buku yang dipegang Jared, namun Jared merasa ada yang aneh ketika cara ayahnya meminta buku itu. Namun tiba-tiba Jared langsung menusuk ayahnya menggunakan pisau. Dan ternyata itu adalah Mulgaret yang mencoba mengkelabui Jared dengan penyamarannya. Jared kemudian lari ke ruangan Arthur Spiderwick. Dan Mulgaret pun berubah lagi menjadi seekor ular. Ketika Jared terjatuh, tiba-tiba Thimbletack datang melawannya. Tapi dia bukanlah tandingan Mulgaret. Kemudian Jared lari ke atas atap. Dan Mulgaret tetap masih mengejar Jared. Lalu Jared melempar jauh buku itu ke arah hutan. Dan Mulgaret pun berubah lagi dengan bentuk seekor burung gagak dan berusaha menangkap buku itu. Dan tiba-tiba Squeal langsung memakan Mulgaret yang berubah jadi burung. Dan mereka pun berhasil memusnahkan Mulgaret. Di akhir cerita, keesokan harinya Bibi Lucinda dibawa pulang untuk tinggal bersama mereka. Thimbletack merasa senang ketika melihat Lucinda lagi.
Kemudian Arthur datang untuk menemui anaknya yaitu Lucinda. Lucinda sangat bahagia melihat ayahnya, tapi ayahnya tidak bisa lama-lama di sana karena usianya di dunia manusia sudah 125 tahun. Dan jika Arthur tinggal di dunia manusia, maka Arthur akan menua seketika dan juga mati. Dan akhirnya Lucinda meminta kepada ayahnya untuk membawanya ke dunia peri. Ayahnya pun setuju. Dan seketika pun Lucinda berubah menjadi gadis kecil seperti dulu lagi. Dan mereka pun pergi bersama dengan penuh kebahagiaan. Dan film pun selesai. Efek dari animasi Arthur Speederwick sangat bagus dan rapi. Alur cerita dengan tempo yang sangat mulus. Dan juga pengembangan karakter yang membuat filmnya menjadi semakin menarik. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih yang sudah dukung channel ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.